Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mala Fazira. Di sini saya akan mempraktikkan tentang uji korelasi menggunakan SPSS, di mana untuk menguji korelasi kita akan melalui tahap-tahap, yaitu tahap menguji normalitas, yang kedua itu uji linearitas, dan yang terakhir uji korelasi, di mana di sini yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas seperti biasa caranya, kita akan di sini akan memasukkan data. Nah, di sini datanya sudah saya copy berdasarkan tugas yang dikasih dosen. Jadi datanya seperti ini. Datanya itu sebanyak 20. Dan di sini kita akan beri nama ekspektasi guru sebagai X1, maksudnya sebagai X. Terus yang kedua, maaf salah, ekspektasi guru sebagai X. Nah, di sini self efficacy. Selanjutnya di sini untuk ke variabel yang kedua, yaitu kita beri nama dengan self efficacy siswa. Nah, di sini sebagai Y. Dan di sini untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan yang kedua di sini juga kita ubah jadi 0, dan measure-nya kita ubah jadi scale. Untuk keduanya kita ubah jadi scale. Dan kita kembali ke data view. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk menguji normalitas, kita di sini bisa menggunakan klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, dan kita pilih explore. Lalu di sini kita akan memasukkan ekspektasi guru ke dependent list dan self efficacy ke dependent list juga. Nah, di sini kita akan mengklik plots. Kita centang normality plots with test, continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar untuk outputnya. Nah, di sini ada deskriptif yang mendeskripsikan tentang meannya, lalu kemudian standar deviasi dan lain sebagainya. Di sini mean untuk ekspektasi guru yaitu 51,25. Lalu untuk meannya itu sendiri di sini ada 80,25 untuk self efficacy siswa. Terus untuk standar deviasi ekspektasi guru yaitu 17,158, dan untuk standar deviasi self efficacy siswa yaitu 8,503. Nah, di sini kita melihat test of normality atau uji normalitasnya. Nah, di sini jadi di sini kita bisa untuk menguji normalitas biasanya kita membandingkan KS hitung dengan KS tabel, atau untuk lebih mempermudah kita bisa membandingkan nilai signifikan dengan 0,05 atau alfanya. Di sini 0,05 sebagai alfa. Nah, untuk kita menguji normalitas di sini kita akan membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jadi di sini nilai signifikan untuk ekspektasi guru yaitu 0,267. Jadi di sini
nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,267 lebih besar daripada 0,5. Jadi di sini data berdistribusi normal. Begitu juga dengan nilai signifikan untuk selfie efekasi siswa, yaitu 0,432. Kita bandingkan dengan 0,05. Jadi di sini nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Jadi data berdistribusi normal. Jadi selanjutnya di sini kita akan menguji uji linier. Nah, untuk uji linier itu sendiri kita bisa menggunakan SPSS dengan mengklik pertama analyze, lalu yang kedua itu ada confirm means, lalu yang kedua itu ada means. Kita klik means. Nah, di sini ekspektasi guru kita akan masukkan ke dalam dependent list, dan self efficacy siswa kita akan masukkan ke dalam independent listnya. Dan yang terakhir kita akan klik option, kita klik test for linearity, terus kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk uji linearitas kita bisa melihat tabel ini, linearity dan division from linearity. Nah, di sini kita bisa melihat nilai signifikan dari division from linearity, di mana kita akan membandingkan antara nilai signifikan dengan alfa 0,05. Nilai signifikannya itu di sini 0,512 dengan alfa 0,05. Maka kita akan membandingkan antara 0,512 dengan 0,05. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa 0,512 atau nilai signifikannya itu lebih besar daripada nilai alfa atau 0,05. Jadi di sini merupakan data hubungan antara X dan Y itu adalah berhubungan linier. Kita bisa lihat dari nilai signifikannya membandingkan dengan alfanya. Jadi seperti itu untuk uji linearitasnya. Jadi yang tahap ketiga yaitu uji korelasi, di mana uji korelasi di sini kita bisa memulainya dengan mengklik analyze, lalu kita klik correlate, dan kita pilih bivariate. Nah, lalu di sini kita akan masukkan ekspektasi guru ataupun self efficacy siswa ke dalam tabel variabel seperti ini. Lalu kita klik option, lalu kita klik means and standard deviation, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk tab uji korelasi akan muncul output seperti ini. Nah, di sini pada descriptive statistik akan muncul mean dan standar deviasinya. Untuk meannya itu sendiri sama seperti dengan nilai yang di atas tadi pada uji normalitas, yaitu 51,25 untuk ekspektasi guru dan 80,25 untuk self efficacy siswa. Untuk standar deviasinya sendiri 17,158 untuk ekspektasi guru dan self efficacy siswa yaitu 8,503, dan N-nya ini merupakan jumlah data yaitu 20. Di mana di sini untuk korelasi itu sendiri pada tabel korelasi yang ini merupakan tabel korelasi. Di sini kita akan memperhatikan nilai signifikan dari kedua variabel ini, yaitu di sini nilai signifikannya itu 0,407, di mana untuk nilai signifikan 0,407 di sini bernilai positif, atau artinya yaitu memiliki hubungan yang searah. Jadi karena hubungannya searah, jadi maksudnya searah di sini yaitu semakin tinggi tingkat self efficacy siswa, maka semakin bagus
atau semakin bagus ekspektasi guru. Jadi itulah yang dimaksud dengan searah dalam uji korelasi. Nah, untuk ketika kita ingin menguji apakah data termasuk korelasi yang signifikan atau tidak, di sini kita akan membandingkan antara nilai signifikan dengan alfa 0,05. Jadi di sini untuk nilai signifikan yang kita peroleh yaitu 0,407, di mana ini menunjukkan bahwa 0,407 ini merupakan nilainya lebih besar daripada 0,05. Jadi di sini terdapat data yang tidak signifikan. Karena dibandingkan dengan 0,05 maka 0,407 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi termasuk data yang tidak signifikan.